Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Aprilia dari kelas manajemen A dengan nomor induk mahasiswa 2003130079. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak mendapatkannya. Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin. Ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, balik, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sejarah zakat. Setiap umat muslim diwajibkan memberi sedekah dari rezeki yang dikaruniai Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadis, ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Daman bin Salabah, ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah atau 631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Nabi Muhammad membagikan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat ditetapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin memberi kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, Anda sekalian diperintahkan menegakkan sholat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah.
zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3, liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua ada zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Ada pula hikmah zakat. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Selanjutnya ada hak zakat. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam surah At-Taubah ayat 60, yakni yang pertama ada fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna membungkuk tulang punggung, satu sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. Yang kedua ada miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari sukun, artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap saja begitu, menahan penderitaan hidup. Yang ketiga ada amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam memungut zakat ini ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat. Namun begitu, Buya Hamka memberi catatan bahwa jika si pengurus atau pegawai mengambil sebagian hartanya yang telah dipungut untuk dirinya sendiri, ini dijatuhkan kepada korupsi atau gulul. Karenanya, menurut beliau boleh saja mengadakan kepanitiaan dalam rangka pemungutan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup memenuhinya. Yang ketujuh ada fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misal dakwah, perang dan sebagainya. Dan yang terakhir ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Kemudian ada orang yang haram menerima zakat. Yang pertama, orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. Yang kedua, hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, ada orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. Dan yang terakhir, keturunan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Namun, di Indonesia masyarakatnya belum sadar akan zakat. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab. Antara lain, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Selain itu, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lainnya lagi yakni tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Namun, pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Masyarakat muslim bisa jadi sudah acuh terhadap kewajiban membayar zakat sebab beberapa alasan yang terjadi seperti misalnya kemana aliran uang pajak atau zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih lagi, tidak ada cash flow dan transparansi,
Selain itu, sistem yang digunakan saat ini masih dualistik. Ada zakat dan ada pajak. Sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.